Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 saat ini ingin mempresentasikan mengenai materi hubungan serikat karyawan pada manajemen. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Audi Maulya Ferdian. Yang kedua ada Devianti Putri Fitria. Yang ketiga ada Herawati Istighfarin. Yang keempat ada Nadia Khairunisa. Yang kelima ada Suci Indah Maulina. Dan yang terakhir ada Syafa Adinda Kirana. Langsung masuk ke materi yang pertama, mengenai pengertian serikat karyawan. Jadi pengertian dari serikat karyawan ini sering banget disebut sebagai labor union atau trade union, di mana serikat karyawan ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para serikat kerja untuk dapat mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi serta memperbaiki para hak-hak serikat karyawan melalui kegiatan-kegiatan kolektif, yaitu dari kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik. Dari kepentingan-kepentingan yang tadi disebut, kepentingan yang paling diperjuangkan oleh para serikat karyawan yaitu kepentingan ekonomi. Selanjutnya ada landasan pertimbangan pembentukan serikat karyawan. Dalam landasan pertimbangan pembentukan karyawan ini terdapat beberapa dasar-dasar hukum yang dibentuk untuk dapat membuat seseorang mampu aktif dalam serikat karyawan tanpa adanya rasa takut ataupun dibatasi oleh para manajemen, di mana diantaranya ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berorganisasi. Yang kedua ada Konversi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat. Nomor 3 ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat karyawan. Yang keempat ada Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan yang kelima ada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada tipe-tipe serikat karyawan. Yang pertama itu ada craft unions, yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misalnya tukang-tukang kayu. Yang kedua itu ada mixed unions, yaitu serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft unions dan industrial unions. Yang ketiga itu ada industrial unions, yaitu serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan maupun yang berketerampilan dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Selanjutnya ada perundingan kolektif. Perundingan kolektif adalah suatu proses di mana perwakilan manajemen dan serikat pekerja yang bertemu untuk perundingkan suatu kesepakatan tenaga kerja. Perundingan kolektif ini akan memuat persetujuan tentang ketentuan khusus menyangkut upah, jam, dan kondisi kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadi pengaruh perundingan kolektif. Yang pertama itu ada cakupan perundingan, yaitu banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja seperti dalam suatu departemen, divisi, perusahaan, atau keseluruhan karyawan dalam suatu industri. Yang kedua ada tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Selain penggunaan taktik tawar-menawar, ada 3 tekanan yang lebih kuat yang kadang-kadang digunakan. Ada pemogokan, pencegahan, atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakan pemogokan. Yang kemudian ada boycotts. Yang ketiga itu ada peran pemerintah, yaitu serikat karyawan dan buruh lebih sering mempersilahkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini paling tidak dalam bentuk segala perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuhan. Selanjutnya ada kesediaan perusahaan, yaitu kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan menggunakan alat-alat pemaksaan, misalnya pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Kemudian ada 2 tipe dasar perundingan kolektif, yaitu yang pertama perundingan tradisional. Ini mengenai distribusi benefit, yaitu pengupahan, kondisi kerja, promosi, pemutusan hubungan kerja, hak-hak manajemen, dan sebagainya. Yang kedua ada perundingan integratif, berkaitan dengan masalah kepentingan timbal balik kedua belah pihak yang lebih besar dan terutama menyangkut upaya pemecahan masalah atau perdamaian konflik-konflik yang terjadi. Tipe ini cocok untuk pengalokasian berbagai sumber daya dan beban kerja, perencanaan pekerjaan, dan pengendalian karyawan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang Perjanjian Kerja Bersama atau PKB.
Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat, pekerja serikat, buruh atau beberapa serikat pekerja serikat, buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau pengumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin membuat perjanjian kerja bersama. Yang pertama, ada PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam hal PKB dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, masa berlaku PKB paling lama 2 tahun. Yang keempat, PKB dapat diperpanjang masa berlaku dalam 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis. Yang kelima, perundingan PKB berikutnya dimulai paling cepat 3 bulan. Yang keenam, apabila belum mencapai kesepakatan pada poin kelima, PKB tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. Yang ketujuh, ada ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, dalam hal PKB bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka PKB tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 PKB di perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang mendasari diperlukannya KKB atau PKB. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Yang ketiga, Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 yang mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang cara membuat dan mengatur perjanjian perburuhan. Yang kelima, Kepmenaker Nomor 401 Menteri 1985 tentang pelaksanaan tata cara pembuatan kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan pekerja dan manajemen. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan pekerja dengan manajemen didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian kerja. Dalam kontrak tersebut, berbagai hal terkait dengan hak-hak karyawan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak-hak karyawan yang tercantum dalam kontrak antara lain mengenai gaji, bonus, hak cuti, kenaikan gaji, dan lain-lain. Sementara itu, kewajiban karyawan terkait dengan pelaksanaan bidang tugas-tugas masing-masing. Selanjutnya yaitu tentang kerangka hubungan serikat pekerja dan karyawan. Yang pertama, para pekerja dan wakil-wakil mereka atau pengurus serikat. Yang kedua, para manajer atau manajemen. Yang ketiga, wakil-wakil pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safadinda Kirana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan disiplin dan pengaduan. Disiplin karyawan dan prosedur menangani keluhan karyawan digunakan oleh organisasi untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kerja organisasional atau masalah kerja yang buruk. Apabila seorang karyawan mempunyai keluhan terhadap organisasi atau manajemen, sewajarnya karyawan tersebut menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalahnya. Agar dapat berkompetisi secara efektif, organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa mereka yang berkinerja bagus dimotivasi untuk tetap bertahan bekerja bersama organisasi. Sedangkan mereka yang memiliki kinerja rendah didorong untuk meningkatkan kinerjanya atau kalau perlu dipaksa untuk meninggalkan organisasi. Bagaimana juga mempertahankan orang-orang yang berkinerja tinggi tidaklah selalu mudah. Untuk melaksanakan hal tersebut, organisasi dapat menggunakan program-program seperti pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, dan pengembangan karir. Dan selanjutnya di sini ada asas penanganan pengaduan terdiri dari yang pertama itu ada asas keprofesionalan. Yakni pelaksanaan harus memiliki kompetisi yang sesuai dengan sidang tugas. Yang kedua itu ada asas persamaan perlakuan, yakni setiap pelapor atau pengadu berhak mendapatkan pelayanan yang adil.
Yang ketiga, asas keterbukaan, yakni setiap pelapor atau pengadu dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi terkait pelayanan penanganan pengaduan. Yang keempat, ada asas akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu ada asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yakni pelayanan pengaduan diselenggarakan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dan selanjutnya itu ada prinsip penanganan pengaduan terdiri dari yang pertama ada objektivitas, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang kedua itu ada koordinasi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, ada efektivitas dan efisiensi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, dan juga waktu dan biayanya. Dan yang terakhir itu ada kehati-hatian, yakni penanganan terhadap suatu pengaduan dilakukan secara berhati-hati dan apabila dibutuhkan harus dijaga kerahasiaannya, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sucinda. Tertulis, yaitu pengaduan secara tertulis atau surat sekurang-kurangnya yaitu terdiri dari identitas pelapor, yaitu ada nama, alamat, nomor telepon, dan tanda tangan pelapor. Kemudian selain itu juga ada uraian pengaduan, itu terdiri atas keterangan yang dibutuhkan perihal substansi pengaduan yang disampaikan atas pelapor atau pengadu selaku pelapor. Kemudian ada dokumen atau bukti yang mendukung. Kemudian yang kedua ada pengaduan secara langsung atau lisan, yaitu petugas pelaksana pelayanan langsung melakukan pencatatan ke dalam buku register pengaduan. Sekurang-kurangnya yaitu terdiri dari identitas pelapor, terdiri atas nama, alamat, nomor telepon, dan tanda tangan pelapor. Kemudian ada waktu pengaduan, yaitu terdiri dari atas tanggal, bulan, dan tahun pengaduan diterima. Kemudian ada uraian pengaduan, yaitu terdiri atas keterangan yang dibutuhkan perihal substansi pengaduan yang disampaikan oleh pelapor atau pengadu yang selaku pelapor. Kemudian ada dokumen atau bukti yang mendukung. Tata penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ini ada bipatrit, yaitu merupakan perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu, yaitu melalui perundingan bipatrit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian, jangka waktu penyelesaian ini hanya 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika salah satu pihak ini menolak untuk berunding atau tidak ada kesepakatan, maka bipatrit ini dianggap gagal. Kemudian yang kedua, gagalnya bipatrit, yaitu salah satu kedua pihak ini. Yang kedua, ada gagalnya bipatrit, yaitu salah satu atau kedua pihak ini mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang Kemudian yang kedua, gagalnya bipatrit. Salah satu atau kedua pihak ini mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian instansi tersebut ini wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian ini melalui konsiliasi atau memilih arbitrase. Yang ketiga, jika para pihak ini tidak menetapkan pilihan, maka dalam waktu 7 hari kerja instansi tersebut akan melimpahkan penyelesaian perselisihan ini kepada mediator atau mediasi. Kemudian yang keempat, dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan. Kemudian yang keempat, dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak ini dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.